Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Hari ini tanggal 2 Mei, tepatnya pada jam 22.30 nanti, timnas Indonesia U23 akan menjalani laga terakhir di event Piala Asia U23 edisi kali ini dengan memperebutkan juara 3 melawan Irak. Karena di babak semifinal kemarin kita kalah dari Uzbekistan, maka kita akan memperebutkan juara ketiga melawan Irak. Namun sebelumnya ada kabar yang membuat kita para penggemar Indonesia sedikit agak was-was dan gusar ya, ketika AFC merilis wasit yang bertugas untuk pertandingan nanti malam ya, dimana di dalam nama-nama 7 nama wasit yang bertugas itu ada nama Sivakorn Pudom. Nah, mungkin beberapa dari kalian sudah pada tahu ya, Sivakorn Pudom ini wasit asal Thailand dan dia ditugaskan untuk menjadi wasit VAR pada laga perdana ketika kita melawan tuan rumah Qatar, dan beberapa kontroversi telah merugikan kita. Begitupun juga di babak semifinal kemarin, wasit VAR Sivakorn Pudom ini membuat beberapa keputusan yang mungkin juga merugikan bagi timnas Indonesia U23. Dan untuk pertandingan nanti malam, wasit Sivakorn Pudom ini kembali lagi ditugaskan untuk menjadi wasit VAR. Namun kali ini dia sebagai asisten VAR. Tetapi ya, secara tidak langsung mungkin walaupun dia menjadi asisten VAR, bisa juga dia ada intervensi untuk mengambil keputusan ketika dilakukannya VAR gitu. Nah, ini mungkin agak sedikit kritikan juga ya mungkin untuk AFC. Dari sekian banyak wasit yang bertugas di event AFC U23 ini, Sivakorn Pudom ini kembali ditunjuk dari pertandingan sebelumnya ke pertandingan berikutnya ya. Karena kan ya kita tahu setiap wasit itu tidak mungkin gitu dari pertandingan di babak sebelumnya langsung ke pertandingan yang selanjutnya untuk negara tersebut, untuk negara yang sama. Nah, mungkin ini kritik untuk AFC untuk kedepannya, mungkin dari pemilihan wasit lebih lebih dimaksimalkan lah untuk pemilihan wasit ini, kualitas wasit seperti apa. Walaupun ini juga dia sudah berlisensi FIFA mungkin ya. Nah, itu mungkin kabar yang sedikit agak-agak membuat kita gusar ya untuk pertandingan nanti malam. Tetapi mudah-mudahan para pemain, pelatih dan beserta staf dan jajarannya tidak memikirkan hal itu, tetapi tetap untuk fokus ke pertandingan nanti malam demi kita mempertaruhkan satu tiket lolos langsung ke Olimpiade Paris nantinya. Melihat kekuatan dari Irak ya melawan Irak nanti malam, memang Irak ini ketika kita melihat di babak semifinal melawan Jepang, permainan dari Irak ini tidak terlalu spesial ya. Ya maksudnya bukan berarti kita meremehkan Irak ya, tetapi ketika melawan Jepang mereka juga permainan mereka tidak begitu menakutkan gitu. Mereka pun juga sama seperti halnya kita di babak semifinal dikurung oleh Jepang. Jepang dikalahkan oleh Korea, dan Korea juga sudah kita pernah kalahkan, dan Irak dikalahkan oleh Jepang. Bukan berarti sepak bola ini bukan matematika ya, tetapi kita bisa melihat bahwa kekuatan dari antar negara ini sudah kita bisa menakarnya gitu. Dan tentu ini jajaran pelatih termasuk dari pelatih Sintayong juga sudah memikirkan bagaimana cara atau strategi atau game plan yang bakal dilakukan ketika menghadapi Irak nanti malam. Dan tentu Irak ini mungkin tipe-tipe negara Timur Tengah yang sama halnya seperti Qatar, Yordania yang sudah pernah kita hadapi gitu. Mereka ini
biasa bermain dengan menggunakan skill-skill individu ya. Berbeda halnya seperti Uzbekistan kemarin, mereka menggunakan high press yang cukup benar-benar para pemain kita tidak diberikan celah sama sekali untuk menguasai bola ya. Tetapi sepertinya Irak ini ya sama halnya seperti Qatar dan Yordan gitu. Mereka menggunakan sepak bola menyerang tetapi dengan skill individu ala-ala Timur Tengah gitu. Nah, keuntungannya kita di sini adalah kembalinya sang striker kita ya, Rafael Strik, dari akumulasi kartu. Untuk pertandingan nanti malam Rafael Strik sudah bisa dimainkan, tetapi kerugiannya kita kehilangan Rizky Ridho. Mungkin untuk dari posisi Rizky Ridho ini masih bisa di backup ya oleh Komang Teguh nantinya. Jadi sepertinya Sintayong akan tetap menggunakan 3 back, Justin Hubner, Muhammad Ferrari, dan posisi dari Rizky Ridho ini digantikan oleh Komang Teguh. Tetapi kita kehilangan seorang sosok leadership Rizky Ridho di lapangan. Ya mudah-mudahan siapapun yang ditunjuk sebagai kapten nanti malam bisa menjadi leadership yang baik ketika memimpin jalannya pertandingan nanti malam ya. Dan mudah-mudahan Indonesia bisa belajar ketika kita kalah dari Uzbekistan ya. Kita lebih berhati-hati lagi karena sekarang memang teknologi sudah semakin maju, VAR sudah digunakan di dalam sepak bola, jadi mungkin para pemain lebih berhati-hati lagi dalam mengambil keputusan gitu. Terlepas memang kita kemarin masih agak-agak kecewa juga ya dengan beberapa keputusan wasit yang mungkin dianggap merugikan, tetapi kita balik lagi, tidak sepenuhnya kita harus menyalahkan wasit ya. Nah, ada beberapa pemain yang harus diwaspadai oleh pemain Indonesia. Bukan beberapa pemain sih, ada satu pemain yang mungkin ini sudah familiar gitu. Pemain ini juga sudah pernah dihadapi oleh Marcelino dan kawan-kawan, yaitu namanya Ali Jassim Elaibi ya. Dia nomor punggung 7. Ali Jassim ini sudah pernah bermain di timnas senior Irak juga. Sudah pernah dihadapi oleh timnas senior di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia kemarin ya. Memang Ali Jassim ini ketika bermain di timnas senior dia benar-benar merepotkan Indonesia ya. Tetapi di timnas U23 ini dia seperti bermain sendirian ya, tidak ada tandemnya gitu seperti di senior di lini tengah bersama Ibrahim Bayes atau Osama Rashid gitu, di timnas senior Irak. Tetapi di U23 ini dia juga tidak begitu spesial ya. Dia ketika melawan Vietnam dia mencetak gol lewat titik putih. Ketika melawan Jepang pun dia tidak begitu mencolok gitu karena permainannya sudah dikuasai oleh Jepang ya. Tetapi kita juga harus tetap waspada. Mungkin ini pemain yang satu ini perlu mendapat perhatian khusus ya dari para pemain bertahan Indonesia. Nah, mudah-mudahan di pertandingan nanti malam Indonesia segera move on, mental para pemain segera pulih dari hasil yang mengecewakan di babak semifinal kemarin ya. Dan ketika pulihnya mental, Indonesia bisa kembali bermain dengan seperti 3 pertandingan sebelum melawan Uzbekistan ya. Dengan bermain lepas, dengan bermain kombinasi passing 1-2, Nathan dan Ivar Junior di tengah lebih leluasa memberikan passing supply ke depan. Nah, mungkin keuntungannya dengan hadirnya kembali Rafael Strik ini bisa memberikan Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman lebih leluasa di depan untuk melakukan kombinasi passing 1-2 di kotak penalti lawannya. Semoga malam nanti para pemain ketika masuk lapangan, mindset para pemain untuk menang dan tidak gugup seperti halnya melawan Uzbekistan. Semoga nanti malam timnas Indonesia bisa meraih kemenangan dan terus kita dukung demi perjuangan timnas Indonesia menuju Olimpiade Paris. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.